لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa bermunajat, memuji, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita, menetapkan manusia dengan dua potensi kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dua hal tersebut dalam kehidupan kita. Karenanya Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terus bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan-kebaikan, dan sekaligus juga berlindung dari keburukan-keburukan, di mana potensi keburukan demikian sangat mudah tumbuh dalam kehidupan kebiasaan kita umat manusia. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam doanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan seorang Nabiullah Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang menyampaikan tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, lalu kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hingga sampai saat ini pun kita termasuk yang mendapatkan keberkahan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam doanya bagaimana Rasulullah SAW tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak memberikan manfaat atau tidak bermanfaat. Jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan satu kaum yang mereka telah diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Wahyu Allah sampaikan kepada mereka. Namun pengetahuan tidak menjadikan mereka semakin bertambah kebaikannya, namun justru bertambah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan agama ini sebagai agama yang Allah redai, dinul Islam, dan telah datang kepada mereka kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innad dina
Indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Perhatikan jamaah sekalian dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa inad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak ada agama yang lain lagi. Dan saat agama ini hadir dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada ahlul kitab, yang terjadi adalah wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang ahlul kitab yang telah datang kepada mereka, ada di tangan mereka Alkitab yang telah memberikan informasi, kabar, berita, pengetahuan tentang akan datangnya seorang nabi terakhir yang membawa hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah datang kepada mereka pengetahuan. Kecuali asbabnya adalah Allah menyebutkan baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada dalam diri mereka. Karenanya dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu penyebab kenapa ilmu tidak memberikan manfaat adalah ketika di dalam hati kita bercokol kedengkian. Kedengkian kepada saudara, sesama muslim. Maka itu juga menjadikan asbab ilmu tidak akan pernah memberikan manfaat terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Saat dalam diri kita ada kedengkian kepada orang yang menyampaikan tentang ilmu, ada kebencian, maka itu akan menjadi asbab di mana ilmu tidak akan kemudian sampai kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surat Muhammad, wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di sebagian mereka yang mendengarkan kalammu wahai Muhammad, mendengarkan pembicaraanmu, mendapatkan mendengarkan ayat-ayat ilmu yang telah disampaikan kepada mereka darimu. Yastami'una ilaik, mereka dengar langsung darimu, dari lisanmu, bahkan mereka duduk paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kharaju min 'indika, sampai kemudian ketika mereka keluar dari majlis tersebut, dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa. Perkataan mereka setelah keluar bertanya kepada utul ilma, yaitu para ashabun Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi? Maka Allah sampai kemudian menyebutkan ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka lah yang telah Allah tutupi hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jemaah sekalian, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dekat kalau Rasulullah menyampaikan khutbahnya, mereka yang dekat duduknya dengan Rasul, mereka langsung mendengar dari lisan Rasulullah SAW. Namun mereka tidak diberikan pemahaman, tidak mendapatkan ilmu dari apa yang mereka dengar, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jamaah sekalian, kalau seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ilmu, dan kita mengetahui bahwa kebersihan hati Rasulullah SAW, keikhlasan Rasul dalam menyampaikan ilmunya tidak perlu lagi dipertanyakan.
namun orang yang mendengarkannya ternyata tidak sampai masuk dalam hati mereka, karena asbab hati mereka telah ditutup oleh Allah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Lalu bagaimana dengan seorang yang menyampaikan ilmu? Sekarang ini orang-orang yang kecenderungannya para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji yang mohon maaf masih dipertanyakan keikhlasannya, masih dipertanyakan orientasi menyampaikan ilmunya, maka itu jauh lebih kemudian akan lebih sulit untuk kemudian diterima ilmunya. Bahkan berapa banyak orang yang telah memiliki ilmu namun tidak memberikan manfaat sedikit pun ilmunya. Ia telah mengetahui kaidah-kaidah nilai-nilai agama, namun tak teramalkan dalam kehidupannya. Agama semakin dia mengerti, namun semakin orang menjauh darinya. Kenapa? Karena ia menampakkan kecongkakan terhadap saudaranya. Karena ia menampakkan, merendahkan dalam penglihatan matanya kepada saudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam doanya, wa min qalbin la yakhsha. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Satu ketika ada beberapa sahabat yang mereka telah masuk Islam dalam beberapa waktu. Karena tekanan intimidasi yang terus-menerus mereka alami, mereka mengalami kejenuhan dalam keislaman mereka, dalam keberagamaan mereka. Sampai kemudian kejenuhan itu mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah SWT menurunkan kepada nabinya, nahnu naqussul, kami mengisahkan al-qasasa bil haqq, kisah-kisah yang membawa kebenaran. Dan salah satunya adalah Allah menurunkan surat Yusuf, sebuah surat yang mengisahkan dari awal sampai akhir sebuah kehidupan seorang Nabi Yusuf. Dan itu ternyata menjadi sebuah hiburan bagi mereka yang sedang mengalami kejenuhan dalam keislaman, keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Tidak lama kemudian mereka pun datang lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kami mengalami kejenuhan. Yang kemudian Allah SWT menurunkan surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal haditsa kitaban mutasyabiha takshiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang Allah SWT menurunkan ayat tersebut bahwa Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik kisah di dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak ada kebohongan satupun. Namun kemudian tidak lama kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kejenuhan mereka dalam berislam. Yang akhirnya kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Hadid ayat yang ke-16 di mana Allah SWT bertanya kepada mereka, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jamaah sekalian, perhatikan ayat ini menegur seorang yang beriman kepada Allah dan mereka mengalami kejenuhan dalam keimanan mereka, kejenuhan dalam ketaatan. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan jenuh melakukan sholat, datang ke masjid? Berapa banyak orang yang jenuh datang ke masjid? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kejenuhan menuntut ilmu? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kejenuhan membaca Al-Quran, menghafal Quran, dan seluruhnya amal-amal soleh yang lainnya? Semua kita pernah mengalami masa-masa kejenuhan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menegur, tidakkah telah datang kepada kalian orang-orang yang beriman, an takhsha qulubuhum li dzikrillah,
di mana hati mereka semakin bertambah khusyuk setiap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zikir tidak menjadikan kita bertambah iman kita? Tidak bertambah khusyuk kita. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang ahlul kitab yang mereka telah melewati masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, namun ternyata mereka justru malah bertambah keras hati mereka. Padahal mereka adalah orang yang telah diturunkan kepada mereka wahyu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya kata Rasulullah, wa min nafsin la yashba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tak pernah puas dengan dunia. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW adalah orang yang tak pernah berorientasi hidupnya untuk materi. Jangan pernah kita menyebutkan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa uang. Allah yang telah memberikan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Allah yang telah menetapkan luasnya rezeki kita. Ada yang Allah memberikan keluasan yang barangkali lebih luas dari yang satu dengan yang lain. Faddala ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan ini sebagai bagian di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ingin Allah tunjukkan bahwa di saat kita diberikan keleluasaan dalam rezeki untuk kemudian kita memperhatikan kepada yang sedang dalam kondisi kesempitan rezeki. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tak pernah didengar oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, 4 ini yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tamak atau jiwa yang tak pernah puas dengan dunia. Dan aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tak pernah diijabah karena asbab kemaksiatan, kesalahan, ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون